Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epa Yunisi dari kelas 4D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 1908051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan menurut Robert C. Habig-Hurst. Sebelum itu saya akan menjelaskan profil dari Robert C. Habig-Hurst. Robert C. Habig-Hurst adalah seorang profesor pendidikan di Universitas Chicago sejak tahun 1941. Dia menerima gelar BA dari Ohio Wesleyan dan gelar PhD dari Universitas Ohio. Tahun 1943 ia memperkenalkan teorinya tentang tugas-tugas perkembangan yang meliputi keahlian, pengetahuan, fungsi, atau sikap yang biasanya diperoleh individu selama masa kehidupan tertentu. Menurut Habig-Hurst, ada beberapa tahap perkembangan yang meliputi: yang pertama, masa bayi dan awal masa kanak-kanak; kedua, pertengahan masa; ketiga, masa remaja; keempat, awal dewasa; kelima, usia pertengahan; dan keenam, akhir masa dewasa. Kemudian, tugas perkembangan menurut Robert C. Habig-Hurst. Tugas perkembangan didefinisikan sebagai tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberikan jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Kegagalan akan menimbulkan kekecewaan bagi individu, penolakan oleh masyarakat, dan kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. Selanjutnya, tugas perkembangan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, yaitu masa kanak-kanak, dibagi lagi menjadi 8. Yang pertama, belajar berjalan; kedua, belajar makan makanan padat; ketiga, belajar mengendalikan gerakan badan; keempat, mempelajari peran yang sesuai dengan jenis kelaminnya; kelima, memperoleh stabilitas fisiologis; keenam, membentuk konsep-konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan fisik; ketujuh, belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, kakak, adik, dan orang lain; dan kedelapan, belajar membedakan yang benar dan salah. Yang kedua, ada masa anak-anak. Masa anak-anak ini dibagi lagi menjadi 9. Yang pertama, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan tertentu. Kedua, membentuk sikap tertentu terhadap diri sendiri sebagai organisme yang sedang tumbuh. Ketiga, belajar bergaul secara rukun dengan teman sebaya. Keempat, mempelajari peranan yang sesuai dengan jenis kelamin. Kelima, membina keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, membentuk kata hati, moralitas, dan nilai-nilai. Kedelapan, memperoleh kebebasan diri. Kesembilan, mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan lembaga sosial. Selanjutnya, yang ketiga, ada masa remaja. Masa remaja ini dibagi lagi menjadi 10. Di antaranya, yang pertama, memperoleh hubungan-hubungan baru dan lebih matang dengan yang sebaya dari kedua jenis kelamin. Kedua, memperoleh peranan sosial dengan jenis kelamin individu. Ketiga, menerima fisik diri dan menggunakan badan secara efektif. Keempat, memperoleh kebebasan diri, melepaskan ketergantungan diri dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kelima, melakukan pemilihan dan persiapan untuk jabatan. Keenam, memperoleh kebebasan ekonomi. Ketujuh, persiapan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara yang baik. Kesembilan, memupuk dan memperoleh perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Dan kesepuluh, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman berperilaku. Yang keempat, ada masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini meliputi: yang pertama, memilih pasangan hidup; kedua, belajar hidup dengan suami atau istri; ketiga, memulai kehidupan berkeluarga; keempat, membimbing dan merawat anak; kelima, mengelola rumah tangga; keenam, memulai suatu jabatan; ketujuh, menerima tanggung jawab sebagai warga negara; dan kedelapan, menemukan kelompok sosial yang cocok dan menarik. Kelima, ada masa setengah baya. Masa setengah baya ini meliputi: yang pertama, memperoleh tanggung jawab sosial dan warga negara; kedua, membangun dan mempertahankan standar ekonomi; ketiga, membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia; keempat, membina kegiatan pengisi waktu senggang orang dewasa; lima, membina hubungan dengan pasangan hidup sebagai pribadi; keenam, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik; dan ketujuh, menyesuaikan diri dengan pertambahan umur. Yang terakhir, ada masa tua. Masa tua ini meliputi: yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan dan kekuatan fisik; kedua, menyesuaikan diri terhadap masa pensiun dan menurunnya pendapatan; ketiga, menyesuaikan diri terhadap peninggalannya suami atau istri; keempat, menjalin hubungan dengan perkumpulan manusia usia lanjut; kelima, memenuhi kewajiban sosial dan sebagai warga negara; dan keenam, membangun kehidupan fisik yang memuaskan. Habig-Hurst menyatakan bahwa tugas-tugas dalam perkembangan anak-anak hanya perlu dipelajari
mandiri sekali saja, seperti berjalan, berlari, perbedaan nama benda, dan sebagainya. Dari ini dapat disimpulkan bahwa setiap perkembangan yang dialami oleh anak-anak perlulah dengan sukarela anak-anak itu sendiri, bukan dengan paksaan yang diberikan oleh ibu bapak, karena dengan paksaan akan membuat anak-anak itu tidak berupaya untuk mandiri sendiri dan akan memberi kesan yang dalam terhadap perkembangan mereka.